Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfirah wa ajrun 'azim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, moga-moga kita selalu dapat meningkatkan cara ibadah kita kepada Allah, dan moga-moga kita nanti termasuk kepada golongan orang-orang yang beriman, yang bertakwa, dan orang-orang yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah mengajak kita semuanya untuk selalu mensyukuri dari apa yang selalu diberikan Allah kepada kita. Ada 3 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggiring seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan, man amallah alaihi wa syakara wa batalahu fasabara wa sa'a fastaghfir dakhalal jannah min ayyi babi sya'a. Ada 3 hal yang andaikan manusia itu, andaikan seseorang itu mau melaksanakannya, mau mengamalkannya, maka dia akan bebas masuk ke dalam pintu manapun pintu surga yang akan dilewatinya nantinya. Al-awwal, yang pertama kata Rasulullah, man amallahu alaihi fasyakara. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita tiada terhingga dan tiada terhitung bagi kita. Nikmat tersebut mulai kita dari bangun. Kita perhatikan. Seseorang bangun dari tempat tidurnya, dia dianjurkan membaca doa. Alhamdulillahilladzi an'amana. Ya Allah, Engkau berikan kepadaku nikmat. Bangun kembali daripada tidurku, daripada kematianku yang Engkau berikan. Bangunku ini ya Allah merupakan nikmat yang sangat besar bagiku, dan masih bisa menggerakkan semua anggota tubuhku. Ya Allah, aku berterima kasih dan mengucapkan alhamdulillah pujianku kepadamu, sehingga seseorang itu duduk dan dia bangkit dari tempat tidurnya dan dia berusaha sampai dia melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan kepadanya. Berarti nikmat daripada ketiduran kita, tidur yang diberikan Allah kepada kita, adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Banyak di antara hamba-hamba Allah, di antara kita-kita ini, sudah susah tidur, malah bisa mengkonsumsi dia dengan obat-obat tidur supaya matanya bisa tidur. Tetapi bagi kita, mungkin saudara-saudaraku, masih Allah berikan nikmat tidur. Asal diletakkan, asal berbaring, nikmat itu sudah kita nikmati, yaitu melalui tidur. Maka sungguh sangat wajar kita mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah, bahwa kematian, ketiduran yang kita nikmati, Allah bangkitkan kembali. Saudara-saudaraku, begitu juga nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat makan masih Allah berikan kepada kita.
belum ada yang dipantangkan, belum ada yang dilarang. Saudara-saudaraku, ketika Allah cabut nikmat-nikmat yang lain, makan saja contohnya. Sudah dilarang kita makan yang enak-enak, padahal kita mampu membeli. Mau daging, mau kacang-kacangan, mau apa saja yang enak-enak, tetapi dia sudah dilarang dikarenakan nikmat kesehatannya sudah dicabut Allah. Jelas Rasulullah menyampaikan, ada dua hal nikmat yang sangat besar kepada kamu. Saudara-saudaraku, umatku, kata Rasulullah, nikmat yang paling besar bagi kamu adalah nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat kekuatan. Kalau Allah cabut daripada nikmat kesehatan daripada kita, Allah berikan cobaannya sakit kepada kita. Kita perhatikan orang yang sakit, pertama Allah cabutlah dia nikmat rasa bagi dia. Yang manis, teh manis, dia merasa pahit. Yang enak pun makanan disodorkan kepada dia, dia tidak selera. Dikarenakan rasa itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika itu diberikan Allah kepadanya, dia bersabar, ikhlas dia. Allah berikan seperti ini adalah seizin Allah. Allah berikan kepadaku seperti ini adalah dengan izin Allah. Dan yang kedua, dicabut Allah lah tenaga. Yang biasanya dia berdiri sholat, tidak mampu lagi. Yang biasa dia ke masjid, tidak mampu lagi. Tapi dia sholat dengan kemampuannya sendiri. Allah cabut kekuatan itu. Setelah kita rasakan Allah cabut kekuatan dan kenikmatan makan, rasa makan enak. Kalau Allah mencabutnya, baru kita lihat orang yang enak makan, yang Allah berikan kekuatan, kita merasa sedih. Baru tahu kita berharga sekali kesehatan dan kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Dan yang ketiga yang dicabut, saudara-saudaraku, adalah dosa-dosa orang yang sakit. Ketika Allah cabut kekuatan, Allah cabut kenikmatan bagi dia, rasa, dan Allah cabutlah dosanya. Dengan catatan, kalau dia bersabar, kalau dia ikhlas, dan dia tetap mengerjakan kewajiban-kewajibannya, dia sadar diri bahwa yang diberikan Allah itu adalah merupakan teguran kepadanya, maka dosa-dosa pun akan tercabut dari kita. Dan setelah Allah berikan obat, izinnya diberikan, apapun bentuk obatnya yang diberikan kepada dia, dimakannya, mudah-mudahan dia mulai sehat, nikmat makan mulai kembali, rasa enak makan sudah mulai terasa. Dan yang kedua, berdiri, berjalan sudah bisa dilaksanakannya, sudah bisa digerakkannya. Allah kembalikan itu. Tapi saudara-saudaraku, yang ketiga Allah tidak mau mengembalikannya lagi, yaitu dosa-dosa yang sudah dicabut, tidak dikembalikan lagi. Dia mendapatkan keampunan, dengan catatan apabila dia sabar dan ikhlas menerima apa pemberian Allah pada saat itu kepadanya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah nikmat-nikmat di antara nikmat yang begitu banyak, yang selalulah niat kita syukuri kepada Allah. Allah berikan nikmat kepada kita hanya rezeki yang sedikit pada hari ini, penghasilan yang sedikit. Tetapi saudara-saudaraku, dahsyatnya rezeki yang sedikit kalau kita syukuri, mengalahkan daripada rezeki yang banyak tapi dia tidak mensyukurinya. Kendati pun sedikit tetapi kita syukuri dia. Tidak saat ini Allah berikan kepada kita yang berlipat ganda, pasti Allah berikan ganjaran itu kepada kita. Dengan catatan kita adalah tasyakkur, mensyukuri pemberian Allah tersebut. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kita syukuri nikmat pemberian Allah. Allah berjanji akan kutambah. Tidak ditambah Allah, kita lihat materinya yang banyak, tetapi kemanfaatannya pasti Allah tambahkan kepada kita. Dan tidak hari ini Allah berikan kepada kita pertambahan yang kita inginkan, di hari besok
pasti Allah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka kategori yang pertama, yang jalan menuju surga yang tiada batasnya, inilah mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Masih banyak, tidak terhitung nikmat-nikmat tersebut. Yang kedua, wabatalahu fasabara. Ketika Allah berikan kepada kita cobaan, ketika Allah berikan kepada kita teguran, maka bersabarlah. Sabar ada terbagi tiga. Sabar untuk melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar ketika musibah ditimpakan kepada kita. Sabar melaksanakan perintah Allah. Ketika kita bangun tidur, mungkin berbeda-beda di antara kita cara bangun dan waktu bangunnya. Ketika dia sabar, begitu waktu sudah mendekati dengan waktu subuh, dia bersabar bangkit dari tempat tidurnya. Ditinggalkannya tempat tidur yang empuk, yang dihiasi dengan AC atau selimut-selimut. Tetapi karena waktu untuk mengabdi kepada Allah, dia bangkit dan dilaksanakannya ibadahnya. Begitu siang, zuhur, berhenti dia bekerja, istirahat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan dilanjutkannya asyar, maghrib dan isya. Berarti kesabarannya adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Begitu juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ketika nanti kita berada di bulan Ramadan, bagaimana kesabaran kita? Kita beribadah puasa, kita dituntut untuk bekerja melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan begitu juga ibadah-ibadah di siang hari maupun di malam hari. Saudara-saudaraku, ini diuji kesabaran kepada kita. Sabar yang kedua adalah kita tinggalkan apa yang dilarang di dalam agama. Kalau sudah jelas-jelas itu terlarang, bersabar hati kita. Kita tunda, kita jaga, tidak kita kerjakan. Berarti dia adalah sabar, tidak ikut-ikutan melaksanakan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama. Dia tidak terpengaruh kepada orang lain. Dia tidak dikuasai oleh nafsunya. Walaupun menjanjikan kepada kemewahan-kemewahan yang akan didapatkannya, tetapi karena itu adalah larangan Allah, dia tetap sabar tidak melaksanakannya. Dan yang ketiga, sabar di dalam menghadapi cobaan. Cobaan tidak akan lepas selama kita hidup di dunia. Kecil besarnya yang kita hadapi pasti dia akan datang. Selagi manusia hidup, akan berganti-ganti masalah-masalah yang akan dihadapinya. Dan bagaimanakah kesabarannya untuk menghadapi masalah tersebut? Apakah masalah kemiskinan yang datang? Apakah karena jabatannya yang sudah turun? Apakah dikarenakan kekayaan habis? Apakah datangnya dari masalah keluarga? Apakah datangnya dari masalah-masalah masyarakat? Semuanya akan bertubi-tubi berganti-ganti datang kepada kita. Tapi Allah menilai, siapakah di antara kamu yang bisa menghadapi dengan cobaan yang kuberikan? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hamba-hambaku, kata Allah, jangan kamu katakan dulu kamu sudah beriman akan masuk surga. Kamu memang sholat, kamu memang beribadah yang lain, tapi kutimpakan kepada kamu cobaan. Kamu geger, kamu tidak mampu menghadapinya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna, jangan katakan kamu beriman. Wahum la yuftanun, kalau kamu belum lolos di dalam ujian-ujian yang kuberikan. Maka ujian-ujian selalu datang kepada kita, saudara-saudaraku. Ujian-ujian tersebut Allah melihat bagaimanakah hambaku ini menerima cobaan yang seperti ini kuberikan. Apakah dia tetap mengabdi kepadaku? Apakah malah tambah durhaka dia kepadaku? Maka disinilah saudara-saudaraku, sabar yang ketiga yang disampaikan Rasulullah. Yang pertama, sabar untuk kita melaksanakan apa perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangannya.
Dan yang ketiga, sabar ketika musibah datang kepada kita. Maka dari situlah saudara-saudaraku, wabatalahu fasobaro, ujian-ujian yang datang kepada kita, marilah kita bersabar. Yang ketiga, jalan menggiring masuk surga, wasa fastaghfir. Dan ketika kamu terlanjur berbuat dosa, sudah berusaha, tetapi kita tetap masih terbawa, masih terlaksana, terlanjur kita memperbuat dosa tersebut, fastaghfir, maka segeralah minta ampun kepada Allah. Jangan dilarut-larutkan, jangan ditambah-tambah. Kita sudah salah, kita sudah tahu itu salah yang kita kerjakan, maka segeralah minta ampun kepada Allah, istighfarlah kepada Allah. Maka orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang tahu kesalahan dan tidak menambah dan tidak mengulangi, maka saudara-saudaraku, inilah kelompok yang ketiga yang menggiring dia masuk surga. Dakhalal jannah min ayyi babin, masuk ke dalam surga dari pintu manapun dia maunya, mau masuk surga tersebut. Saudara-saudaraku, yang tiga macam ini kita berusaha, mudah-mudahan kesabaran-kesabaran kita dapatkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, "Malla yasbiru ala bala'i wa lam yashkur ala ni'mati falyakhruj min tahtis samai wal yatlubu rabbi sawai." Orang-orang yang tidak mau sabar, orang-orang yang tidak menerima dengan apa ketentuan-ketentuan, dengan ada izinnya yang kuberikan, dan tidak bersyukur dengan nikmat yang kuberikan, falyakhruj, maka keluar sajalah dari bawah langitku ini, kata Allah, carilah langitmu yang lain, wal yatlu rabbi sawai, cari Tuhanmu yang lain. Ini keras saudara-saudaraku. Maka dari situlah nikmat-nikmat yang diberikan Allah, kesabaran-kesabaran menghadapi segala cobaan, dan minta ampun kepada Allah dari segala kesalahan. Maka hal inilah yang diharapkan di dalam tuntunan agama kita, yang membawa kita di dalam ketenangan dan kesenangan di yaumil akhir nanti. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan di dalam khutbah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Faqtabiru ya ulil abasar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wa binikmatil islam wa binikmatil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ya Allah,
Berikanlah kami selalu hidayah untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Rahman, Ya Rahim, golongkanlah kami kepada golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga penyesalan tiada dapat nanti kami dapatkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah rezeki-rezeki kami yang berkah, dan berikanlah kenikmatan kepada kami segala apa yang kami raih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum wa la dzikrullahi akbar.